Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 materi MSDM. Kami ingin mempresentasikan materi motivasi dan kepuasan kerja. Anggota kami terdiri dari saya Nasu Azara, NIM B11 2021 06984. Utari Setianingrum B11 2021 06985. Rizka Claudia Cahyani B11 2021 06986. Putri Desti Setiani B11 2021 06994. Pengertian. Istilah motivasi atau motivation adalah proses-proses psikologika yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Motivasi dalam organisasi bertujuan untuk mendorong semangat para anggota organisasi agar tercapai tujuan organisasi dengan baik. Silahkan, Rizka. Selanjutnya, motivasi untuk tercapainya tujuan bersama dibagi menjadi dua, yaitu motivasi finansial. Motivasi finansial dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan kepada karyawan. Dan motivasi non-finansial, dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, tetapi berupa sebuah penghargaan, pendekatan manusia, dan lain-lain. Next. Teori motivasi kerja. Teori disposisional motivasi kerja. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu setiap kebutuhan harus dipenuhi sebelum memotivasi perilaku berikutnya. Physical needs, safety needs, social needs, external needs, self-actualization. Yang B, teori Alderfer. Sebuah teori motivasi kerja didasarkan pada hierarki kebutuhan Maslow, tetapi menggabungkan perubahan penting diusulkan oleh Alderfer. Teori Ergot mengadakan hipotesis 3 set kebutuhan mulai dari yang paling tinggi ke paling konkret atau dasar. Yang pertama, extension, relatedness, dan Clow-Webb. Next. Yang ketiga, teori dua faktor Heidegger. Mengenai teori tersebut, yaitu penelitian Heidegger menghasilkan dua kesimpulan khusus. Yang pertama, serangkaian kondisi ekstrinsik, serangkaian kondisi intrinsik. Yang keempat, teori motivasi berprestasi M.C. Craig. Menurut David M.C. Craig, dalam anggota Undergrad dan Suyati tahun 1995 ada 3 macam motivatu kebutuhan yang relevan dengan situasi kerja, yaitu yang pertama, the need for achievement, yaitu kebutuhan untuk prestasi untuk mencapai sukses. Yang kedua, the need for power, NPO, kebutuhan untuk dapat memerintah orang lain. Yang ketiga, the need for affiliation, kebutuhan akan kawan, hubungan akrab antar pribadi. Lanjut. 2. Teori kognitif motivasi kerja. Pertama, teori penetapan tujuan. Teori ini dikemukakan oleh Berry 1908 bahwa tujuan memberitahukan karyawan apa yang perlu dikerjakan dan betapa banyak upaya akan dihabiskan. 5 komponen dasar tujuan untuk meningkatkan tingkat motivasi karyawan yaitu 1. Harus jelas, misalnya jumlah unit yang harus diselesaikan. 2. Tujuan harus mempunyai tingkat kesulitan menengah sampai tinggi. Ketiga, karyawan harus menerima tujuan itu. Keempat, karyawan harus menerima umpan balik mengenai kemajuannya dalam usaha mencapai tujuan tersebut.
Kelima, tujuan yang ditentukan secara partisipatif lebih baik daripada tujuan yang ditentukan begitu saja. B. Teori keadilan. Teori keadilan dari Adam menunjukkan bagaimana upah dalam memotivasi individu dalam kerja akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Apabila terdapat ketidakwajaran akan mempengaruhi tingkat usahanya untuk bekerja dengan baik. Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi. 1. Budaya. Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi. Budaya organisasi banyak berpengaruh pada pola perilaku dalam bidang 1. Nilai-nilai perusahaan. 2. Suasana organisasi. 3. Gaya kepemimpinan dalam melakukan wewenang. 2. Kepemimpinan. Setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Yang ketiga, iklim organisasi. Iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. 4. Prinsip faktor yang mempengaruhi iklim organisasi, yaitu 1. Manajer atau pimpinan. 2. Tingkah laku karyawan. 3. Tingkah laku kelompok kerja. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Aspek-aspek kepuasan kerja. A. Kerja yang secara mental menantang. B. Ganjaran yang pantas. C. Kondisi kerja yang mendukung. D. Rekan kerja yang mendukung. Dan E. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kondisi kerja. Yang kedua, peraturan. Yang ketiga, kompensasi. Yang keempat, efisiensi kerja. Yang kelima, peluang promosi. Yang keenam, rekan kerja atau partner kerja. Pengukuran kepuasan kerja. Yang pertama, pengukuran kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Yang kedua, pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Yang ketiga, pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami.